Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas, Keren Cadas. Ini go live ya, hanya memang tidak live langsung, di delay sebentar, tetapi ini uncut. Sobat RH sekalian, kita tahu bahwa hari ini ada keputusan besar yang diambil oleh pemerintah, menyenangkan sebagian pihak, pasti menyengsarakan sebagian pihak yang lain ya. Tergantung dari mana kita memandangnya dan melihatnya. Dan ya akhirnya kita bicara soal pengelompokan politik juga akhirnya. Tapi saya mau membacakan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, nomor 220/4780 tahun 2020, nomor dan seterusnya ya, tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Salah apa dia ya? Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Menimbang A. Bahwa untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. B. Bahwa isi anggaran dasar FPI bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 010000 dan seterusnya tanggal 20 Juni 2014 tentang surat keterangan terdaftar SKT Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019 dan sampai saat ini FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut. Oleh sebab itu secara de jure terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar. Bahwa kegiatan organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan pasal 5 huruf G, Pasal 6 huruf F, Pasal 21 huruf B dan D, Pasal 59 ayat 3 huruf A, C, D, Pasal 59 ayat 4 huruf C dan Pasal 82A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Bahwa pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Di samping itu sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Bahwa jika menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum, maka pengurus dan atau anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia sweeping di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf F, perlu menetapkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Mengingat Pasal 28, Pasal 28C ayat 2, Pasal 28E ayat 3, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang nomor 39 tentang tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886. Luar biasa ya, mengingat konstitusi juga. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 PU 11 2013 tanggal 23 Desember 2014 ya. Nanti saatnya kita akan ulas satu-satu ya, Sobat RH sekalian. Tapi kita bacakan dulu ya. Memutuskan, menetapkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Kesatu, menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan. Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum. Ketiga, melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam. Kelima, meminta kepada warga masyarakat untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. B. Untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. Keenam, kementerian lembaga yang menandatangani surat keputusan bersama ini agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Halauli, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G. Plate, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Idam Aziz, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafli Amar. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi surat keputusan bersama ya, luar biasa. Betapa terhormatnya Front Pembela Islam karena keputusan untuk melarangnya sebagai sebuah organisasi itu harus melibatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi melibatkan 6 pejabat menteri atau setingkat menteri. Yang kurang ini menteri pertahanan sebenarnya. Mungkin Menteri Pertahanan diajak tapi tidak mau ya. Paling tidak lebih aman kalau tidak ngomong, barangkali begitu. Tapi memang ada beberapa hal yang kita harus garis bawahi Sobat RH sekalian. Nanti satu-satu kita akan bahas ya. Tapi begini, bersikap adil itu memang tidak mudah. Satu. Yang kedua,
bersikap adil itu memang tidak mudah. Ya sama. Yang ketiga, bersikap adil itu memang tidak mudah. Apalagi terhadap kelompok yang aspirasinya berbeda dengan kebetulan mereka yang sedang berkuasa. Jadi kita harus pahami bahwa memang FPI ini adalah kelompok yang selalu kerap berbeda pendapat dengan pemerintah. Kalau 6 yang begini, kenapa tidak mengeluarkan keputusan presiden saja sekalian? Agar kemudian biar jelas bahwa yang menghendaki pembubaran FPI adalah Presiden Republik Indonesia. Saya lihat misalnya alasan mengenai ini ya, kita hormati keputusan bersama ini, tetapi menurut saya ada satu atau dua hal yang harus dibahas dalam kesempatan ini ya, Sobat Era sekalian. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Misalnya begini, bahwa dikatakan bahwa menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan. Menurut saya, diktum 1 memutuskan ini bermasalah dari sisi hukum. Karena kenapa? Organisasi kemasyarakatan eksistensinya itu tidak bergantung, tidak digantungkan pada pendaftaran. Tidak terdaftarnya sebuah organisasi kemasyarakatan tidak berarti organisasi itu bubar secara de jure. Kecuali organisasi itu sendiri yang membubarkan diri atau memang dibubarkan atau dilarang oleh pemerintah. Jadi kalau dikatakan ketika tanggal 20 Juni 2019 belum mendapatkan izin perpanjangan pendaftaran SKT, surat keterangan terdaftar, maka sesungguhnya itu tidak menentukan eksistensi organisasi ini secara de jure. Karena sekali lagi, bahwa eksistensi sebuah ormas tidak bergantung pada pendaftaran. Kalau bergantung pada pendaftaran, maka akan terjadi hal yang luar biasa bahwa pemerintah bisa menentukan ormas mana yang bisa bertahan, mana yang tidak bisa bertahan. Justru ini bertentangan dengan konstitusi mengenai hak atau mengenai hak kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Jadi itu satu, Sobat Era sekalian ya. Sekali lagi menurut saya tidak benar bahwa secara de jure FPI bubar sejak tanggal 20 Juni 2019 ketika surat keterangan terdaftar mereka sudah berakhir dan belum dikeluarkan yang baru. Itu tidak menentukan eksistensi sebuah organisasi. Kecuali dikaitkan dengan kepentingan pemerintah, misalnya mendapatkan bantuan, mendapatkan undangan kegiatan, mendapatkan macam-macam dari pemerintah yang merupakan fasilitas pemerintah. Banyak sekali organisasi yang tidak perlu mendaftar, organisasi apa saja, ya seperti yang saya katakan. Saya ketua organisasi alumni di S3, juga di SMA saya, dan tidak perlu mendaftar ke Kementerian Dalam Negeri atau Kesbang PON. Tetapi organisasi itu tetap secara de jure berdiri karena memang syarat de jurenya misalnya cukup dengan akta notaris misalnya, syarat de jurenya, dan tidak dibubarkan oleh mereka yang terlibat dalam proses pembentukannya, misalnya begitu ya, secara de jure. Kalau secara de facto ya saya kira de facto justru kita lihat dari kegiatan-kegiatannya. Dan kalau soal de facto ya tidak usah diperbincangkan lagi, FPI memang sudah diakui oleh masyarakat sebagai sebuah organisasi. Kemudian kedua, Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum. Nah ini juga perlu digarisbawahi, Sobat Era sekalian, artinya diktum kedua ini kan menunjuk kegiatan setelah tanggal 20 Juni 2019 sampai sekarang.
ketika dikatakan mengganggu ketentraman, kita harus tahu apa kegiatannya. Apakah kegiatan tersebut kemudian ditindak atau tidak. Kemudian dia katakan mengganggu ketertiban umum. Bagian yang mana dianggap mengganggu ketertiban umum? Dan bertentangan dengan hukum juga kegiatan yang apa? Karena dalam hukum tidak bisa kita memberikan sesuatu hal seperti blanket, seperti satu bungkusan, pokoknya Anda saya nggak mau peduli, pokoknya Anda buruk. Kan tidak bisa begitu. Harus secara spesifik kegiatan apa yang dimaksud dan apakah kegiatan ini akan berujung pada pembubaran ormas. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan misalnya menteri dari sebuah partai politik yang dicokok oleh KPK. Apakah kemudian tidak ada pikiran untuk membubarkan partai politik tersebut misalnya? Mana kegiatan yang paling mengancam eksistensi NKRI antara kegiatan kerumunan misalnya, kalau memang itu yang ditunjuk, dengan kegiatan korupsi bansos misalnya. Korupsi bantuan sosial yang jelas-jelas dilakukan oleh kader partai politik misalnya. Jadi sobat era sekalian, kita harus adil dalam konteks ini untuk menilai sebuah perbuatan itu apakah pantas diganjar dengan pembubaran ormasnya. Padahal kita tahu misalnya hampir setiap saat, bukan hampir setiap saat, hampir semua partai politik, bahkan semua partai politik yang ada di parlemen itu pernah melakukan tindak pidana korupsi kadernya. Bahkan tidak hanya kadernya, tapi ketua umumnya. Tapi tidak ada sanksi pembubaran partai politik kan? Tidak ada aspirasi seperti itu. Padahal yang melakukan korupsi itu adalah ketua umumnya. Jadi kita harus adil sobat era sekalian dalam memandang masalah ini. Jadi dua diktum itu menurut saya, diktum ke-1 dan ke-2 itu sangat bermasalah. Diktum ke-1 menurut saya tidak benar, menurut pandangan saya ya. Diktum kedua adalah itu terlalu umum dan berkesan bernuansa tidak adil juga karena tidak menyebut kegiatan apa yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum. Kalau hanya pakai perasaannya susah. Saudara sekalian, perasaan saya tidak suka dengan FP kan susah. Kita tidak bisa menegakkan hukum hanya dengan perasaan, tapi harus dengan fakta dan data. Dan apakah fakta dan data itu memang pantas diganjar dengan sebuah pembubaran ormas? Bandingkan fakta dan data itu dengan kasus-kasus yang melibatkan misalnya partai politik, korupsi partai politik. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi saya katakan, memang bersikap adil itu tidak mudah dan tidak gampang. Terutama terhadap mereka yang barangkali aspirasi politiknya berbeda. Itulah sebabnya saya termasuk orang yang sejak 2017 itu menentang keberadaan Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017 yang menurut saya bukan mencirikan negara hukum. Karena bisa menghukum sebuah ormas tanpa due process of law. Hanya dengan subjektivitas dan bubarlah ormas tersebut. Padahal kalau kita mau jujur ya, ini mohon maaf ya, misalnya partai politik, coba bayangkan, ketua umumnya korupsi, sekjennya juga korupsi. Sudah dihukum semua. Tapi apakah ada keinginan untuk membubarkan partai politik tersebut? Tidak ada sama sekali. Karena dengan cepat orang akan mengatakan, penegak hukum akan mengatakan, pejabat-pejabat akan mengatakan, wah itu kan kelakuan oknum, bukan organisasinya. Ya, tetapi yang korupsi itu adalah pejabat puncaknya. Dan bisa jadi uang yang dipakai untuk fundraising kegiatan partai politik dan ini sudah menjadi rahasia umum. Di luar negeri bisa dibubarkan partai politik seperti itu. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi, kalau kita mau konsisten harusnya kita lebih mensasar kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa seperti korupsi yang menggurita, yang menggunakan kekuasaan di partai politik. Dan kalau terbukti memang inner circle melakukan korupsi dan uang korupsi itu digunakan untuk kegiatan partai politik, maka cukup alasan membubarkan partai politik tersebut harusnya. Paling tidak disamakan dengan
pembubaran sebuah korporasi. Pembubaran permanen oleh Mahkamah Konstitusi, oke, tapi ini mungkin bisa dengan sistem banning, yaitu dilarang mengikuti kegiatan selama 5 tahun atau selama beberapa tahun, agar akhirnya partai politik itu bubar dengan sendirinya. Ya, Sobat Era sekalian, mudah-mudahan ini memberikan sedikit perspektif. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai hal ini. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.